Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa peserta Konas 6 PABI Jakarta 3 Oktober 2022 dari Hotel Sagrila. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa Ketua PBID kita, Bapak Dr. Haji Adib Kumaydi, SPOT. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kami ini PABI ingin menanyakan tentang kepada Dr. Adib bagaimana posisi kolegi ilmu bedah Indonesia, karena dalam undang-undang praktik kedokteran dikatakan bahwa satu kolegium hanya boleh mengampu satu perhimpunan, sementara ada beberapa perhimpunan yang bergabung di situ. Dok, silakan dijawab, Dok. Ya, jadi ada memang yang ketentuan di dalam satu regulasi, ya, termasuk regulasi di internal profesi. Ada satu putusan muktamar di kita di Muktamar Ikatan Dokter Indonesia juga bahwa satu perhimpunan satu kolegium. Betul. Nah, esensinya sebenarnya bahwa kolegium itu menjadi satu badan otonom yang berkaitan dengan kewenangan di dalam pendidikan. Ya, ya. Karena kalau kita bicara dalam eksekutif boardnya, Ya. ID ataupun katakanlah PP PABI sebagai eksekutif boardnya, Ya. maka kemudian perlu ada badan otonom yang memang dia mengampu, diberikan kewenangan utama tanpa diintervensi oleh eksekutif boardnya dalam kewenangan-kewenangannya terkait dengan masalah pendidikan. Tapi cuma satu perhimpunannya. Betul. Nah, Ya. inilah yang kemudian perlu untuk diperkuat sebenarnya. Jadi asbabun nuzulnya ya, landasan Ya, pemikirannya ya, itu betul. kenapa harus satu perhimpunan satu kolegium seperti itu. Ya, betul. Tapi yang perlu diingat juga bahwa dalam satu konteks tugas di dalam pendidikan kolegium keilmuan Ya, tertentu itu tidak terlepas juga nanti tentunya berinteraksi dengan kolegium-kolegium yang lain. Maka di atasnya ada yang namanya Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Ya, yang bersama dengan PBID, Betul. yang dia punya kewenangan di dalam kaitannya untuk kemudian mengatur sebenarnya. Ya. Karena bukan tidak mungkin di dalam pendidikan pasti akan ada namanya overlapping kompetensi. Istilahnya mungkin sekarang kita nggak Share memakai kompetensi ya? share kompetensi. Ya, atau Nah, ini. kompetensi bersama, Dok. Betul. Jadi share kompetensi bersama dan sebagainya itu adalah satu bagian yang memang itu adalah nanti kewenangan itu akan ada di Majelis Kolegium Ya. Kedokteran Indonesia. Nah, ini yang perlu didasarkan. Dan yang ada di dalam kolegium itu yang memang orang atau para guru besar yang memang dia bertugas di dalam pendidikan. Ya, betul. Karena kalau kita bicara pendidikan, nah mungkin kalau kemudian orang yang tidak ada Betul. dalam institusi pendidikan dia kemudian masuk di dalam kolegium. Gitu. Ya, betul. Cuma begini, Dok. Kita PABI, Persatuan Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia, Bedah Umum itu punya keresahan tersendiri karena KIBI itu kolegium kita itu tidak bersama kita. Maaf ya, bukan kita tidak dalam kenyataannya kita banyak ketidaksamaan. Ya. Salah satu juga yang kita rugi menurut kami bahwa kita dikurangi pendidikan kita dari 5 tahun jadi 4 tahun. Sementara Dr. Adib kan tahu juga sebagai ahli bedah mengurang 12 bulan 1 tahun itu sangat berarti bagi kita. Itu menghilangkan kompetensi. Bagaimana, Dok? Mengembalikan marwah kembali bahwa KIBI itu miliknya bedah umum. Yang lain nanti kembali ke induknya. Seperti Objin, Pogi kan induknya tetap Pogi walaupun orang jurusan. Nah, anak juga begitu. Tapi kita di bedah itu ada keanehan-keanehan. Jadi ada yang malah minta berdiri sendiri langsung bawa ID SP2 padahal dalam undang-undang kedokteran kan tidak mengisinya. Bagaimana, silakan, Dok. Ya, jadi memang ini ada yang kemudian gini. Seperti halnya ID ya, ID berdiri terus kemudian baru kemudian perhimpunan yang lain. Ya. Kalau ini kan IKABI berdiri terlebih dahulu baru kemudian bicara tentang namanya OPLB itu. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita semuanya. Pada dasarnya kita ingin bahwa Iya. jadi mohon maaf. Ya, jadi Kolegium Ilmu Budaya Indonesia itu menjadi satu bagian di dalam IKABI kan. IKABI, Nah, Kolegium Ilmu Budaya Indonesia saya pernah diskusi ini dengan beberapa senior terkait dengan hal ini, sehingga IKABI masih dibutuhkan dalam satu bentuk bagian koordinasi. Ya. Sebagai Federasi. kepanjangan tangan daripada Federasi, PBID ya. maupun kepanjangan tangan dari namanya MKKI. Ya. Sehingga ada namanya kalau tidak salah ada Majelis Kolegium Bedah. Iya. MKB ya. Nah, MKB itu kemudian membuat mengkoordinasikan semua OPLB. Ya kan, walaupun OPLB itu pun sudah berdiri menjadi perhimpunan langsung di bawah ID, mereka tetap menjadi bagian. Karena kalau kita bicara bedah, pasti akan ada saling keterkaitan ya antara satu dengan yang lain. Tidak bisa itu kita lepaskan perannya. Nah, bedah umum PABI karena dia sudah menjadi institusi perhimpunan tersendiri yang juga di bawah BID, maka dia punya kewenangan juga untuk membentuk namanya kolegium. Betul.
Tapi sekali lagi, kolegium yang nanti akan dibentuk oleh PABI pun harus tetap berinteraksi, berkoordinasi, ya memang itu menjadi bagian tersendiri, tapi yang paling penting yang perlu diperhatikan bahwa arah kebijakan pendidikan bedah umum itu harus kita selesaikan permasalahan ini tadi. Ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Asrul tadi itu adalah dalam bentuk bahwa bicara terkait dengan masalah pendidikan bedah umum, ya kita harus melihat sekarang kepentingan kebutuhan. Betul. Ya, kita ingin memproduksi ya, tapi jangan kemudian kita memproduksi yang kemudian, mohon maaf, di dalam pelayanannya hanya sebatas ya istilahnya karena tidak ada spesialis yang lain akhirnya dia sendiri. Nah ini yang harus diperkuat gitu loh, sehingga kepentingan di dalam kolegium, kalau saya pun karena ketentuan secara regulasi, baik regulasi peraturan negara maupun regulasi di internal profesi, memang PABI pasti harus punya kolegium tersendiri. Tapi kolegium yang seperti apa, yang itu tentunya karena pendidikan di bedah umum itu kan juga ada keterkaitan juga dengan OPLB susulan yang lain. Nah itu yang harus dirancang supaya kemudian penguatan di dalam kompetensi daripada bedah umum tetap harus dijaga. Iya, jadi intinya sebaiknya memang PABI kita harus punya kolegium sendiri, Dok ya. Karena aturan dengan internalnya seperti itu. Iya betul. Karena kita kan tidak bisa melawan aturan regulasi bahwa satu kolegium hanya mengampu satu tapi jangan kemudian menafikan bahwa ada peran-peran yang pernah dilakukan oleh OPLB ataupun dari KIBI gitu loh. KIBI sendiri artinya saya tidak melihat bahwa ini ada kerancuan, tidak. Tinggal bagaimana kita duduk bersama, kita selesaikan bersama dan kemudian kita buat yang namanya arah kebijakan untuk pendidikan bedah umum dan standar kompetensi bedah umum seperti apa, dan itu kita bicarakan nanti di situ. Gitu loh. Makasih Dok. Tentang syarat kompetensi bagaimana Dok? Ya, karena jadi banyak juga ada pelarangan tuh. Saya kira istilahnya sekarang bukan masalah pelarangan ya. Tapi pada saat kemudian kita bicara share kompetensi, maka harus dilihat dari beberapa aspek. Aspek terkait dengan masalah kewenangan yang itu memang ada di dalam satu katalog pendidikan. Betul. Satu. Yang kedua berkaitan juga dengan pelayanan. Bukan tidak mungkin dalam satu wilayah di mana di situ tidak ada spesialis yang lain, yang ada cuma bedah umum. Betul. Nah, ini pun juga harus diberikan satu kekhususan. Betul, Dok. Nah, inilah yang saya kira perlu kita melihatnya secara holistik, bahwa di dalam kita membuat standar kompetensi dan standar pelayanan harus ada aspek kearifan lokal. Betul. Aspek regionalisasi, karena Indonesia itu negara kepulauan gitu loh. Dan kita bisa melihat bermacam-macam. Nah, itu yang harus kita juga melihat dalam aspek-aspek seperti itu. Dan tapi bukan berarti juga kemudian dia harus akhirnya menjadi satu-satunya dan bahkan menghalangi yang lain masuk. Itu yang harus kita hindari sekarang gitu. Ya, terakhir Dok, apa pesannya buat kemajuan PABI kita? Karena kita untuk meningkatkan harkat marwah martabat harga diri kita memperkuat organisasi, kompetensi dan pendidikan. Ada masukan Dok? Ya, jadi saya kira PABI mempunyai kekuatan yang cukup besar dengan 3.400 anggota. 3.500 anggota yang saya kira ini menjadi sebuah kekuatan besar buat organisasi dan buat kami juga Ikatan Dokter Indonesia. Maka kita harus melihat bahwa ada hal yang memang harus kita lakukan untuk perbaikan baik itu secara organisasi dan anggota. Betul. Sehingga anggota teman-teman bedah umum ini pun juga tidak kemudian termarginalisasi, teman-teman bedah umum juga tidak kemudian menjadi inferior, tapi kita tempatkan sesuai dengan kemanfaatan yang ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, inilah yang kemudian tidak bisa kita sekarang istilahnya itu hanya kuat-kuatan saja, tapi kita harus berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi. Karena dokter ini adalah satu. Betul. Dokter ini adalah paling satu, sehingga tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita duduk bersama. Pasti semuanya bisa kita selesaikan dengan bersama-sama dengan kepentingan bersama apa? Kepentingan untuk rakyat. Nah, itulah yang harus kita kedepankan. Makasih Dok. Demikian tadi para peserta Konas 6 PABI yang terhormat Ketua PBID kita Bapak Dr. Haji Adib Kumaydi, SPOT. Terima kasih Dok atas kehadirannya. Terima kasih Rasrul ya. Terima kasih banyak.